Shalom Kingdom Kids, Shalom adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat bukan? Kembali Kak Kris dan Kak Grace akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita ibadah, ayo kita berdoa dulu. Lipat tangan kalian, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami akan lakukan ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Mari kita angkat satu pujian Kingdom Kids. Kerajaan Allah hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan saya Kak Aat. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami bisa bersekolah minggu dengan online bersama teman-teman kami. Tuhan, berilah kami roh hikmat, roh dengar-dengar, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ini secara online. Berkati semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita nih ya, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Adik-adik pasti tahu kan? Siapa itu ya? Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa diciptakan sempurna, diciptakan istimewa. Kenapa ya Kak? Karena Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yuk, kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Nah, adik-adik, di sini dikatakan apa? Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kita diberi kemampuan, diberi kesanggupan, diberi kepintaran, karena ya Tuhan itu baik sama kita, sayang sama kita ya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan sama Tuhan ya, diistimewakan karena apa? Tuhan itu maunya bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan apa? Taman Eden, supaya Adam dan Hawa bisa tinggal di situ. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, lalu dihembuskan nafas Tuhan itu sendiri. Ya, itu berarti sangat istimewa. Yang ketiga, ya, Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas ikan-ikan yang ada di lautan tadi, ternak, dan juga burung-burung yang ada di udara, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, kita senang sekali kan Tuhan menciptakan kita istimewa, karena kita harus bersyukur sama Tuhan, bisa memelihara apa yang Tuhan berikan sama kita. Nah, adik-adik, siapa nih yang di rumah punya binatang peliharaan? Kalau kakak di rumah ada guguk ya. Guguknya diberi nama Siro. Tapi kakak juga harus rajin ya, rajin memberi makan pagi, siang, sore. Kakak juga rajin membersihkan kandangnya. Kakak juga memberi minuman ya. Jadi adik-adik, siapa nih di sini di rumah juga yang punya binatang peliharaan seperti kakak? Nah, adik-adik juga harus bertanggung jawab atas binatang itu. Nih, kalau adik-adik punya akuarium ya, harus dibersihkan airnya, diberi makan ya, sama ya. Adik-adik juga mungkin punya peliharaan apa yang di rumah selain guguk, ikan ya. Adik-adik juga bisa memeliharanya dengan baik ya. Kita juga ngucap syukur sama Tuhan, kita bisa berkuasa atas binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, kita juga punya keistimewaan, yaitu berharga di mata Tuhan. Ya, berharganya di mana Kak? Ya, kita itu disayangi sama Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, kita harus mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Bagaimana caranya ya Kak ya? Ya, kita harus bisa menghargai hidup
hidup kita. Kita aja tadi sudah bisa menghargai binatang-binatang, tumbuhan yang ada sekeliling kita. Ya, kita juga harus lebih bisa menghargai diri kita sendiri karena kita diciptakan istimewa, ya kan? Nah, gimana ya caranya, Kak? Yang pertama, adik-adik nggak boleh nakal. Kenapa nggak boleh nakal? Karena kalau nakal itu melukai diri kita sendiri ataupun menyakiti diri sendiri. Loh, kok bisa, Kak? Iya, karena kan Tuhan maunya kita itu baik. Kita itu pintar, kita itu cerdas. Tapi kalau kita nakal berarti kita nggak bagus di mata Tuhan, ya. Jadi kita nggak boleh nakal, kita nggak boleh jahil sama teman, ya. Kita harus rajin, kita harus pintar. Karena apa? Semua manusia itu sebenarnya diciptakan pintar oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang adik-adik yang malas, ya. Kalau malas belajar, malas membantu orang tua, itu sama aja adik-adik melukai diri sendiri ataupun membuat diri sendiri itu tidak baik, tidak dihargai sama teman-temannya. Nih, coba adik-adik nih yang di sekolahan, siapa adik-adik punya teman yang nakal? Pasti gak ada temennya, pasti gak mau ditemenin sama yang teman-teman yang lain. Karena apa? Karena temen itu nakal, saya nggak mau berteman sama dia, ya. Nanti dianya cubit saya, nanti dia isengin saya. Nah, itu yang membuat diri kita itu tidak disayangi sama teman-teman, apalagi Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau kalau kita itu nakal. Tuhan juga nggak mau kalau kita itu jahil sama teman-teman kita. Nah, itulah jadi tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Harus baik, harus rajin, nggak boleh nakal. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, untuk pagi hari ini kami telah sekolah minggu dengan baik, karena adik-adik semuanya bisa memberikan yang terbaik waktunya untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Karena kita diciptakan istimewa, kita akan berbuat yang baik, bertanggung jawab atas diri kita, dan kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.